Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah dari sang wali Allah, Habib Husain bin Abdullah As-Segaf. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau seorang waliullah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Habib Husain bin Abdullah As-Segaf, atau yang biasa dipanggil Habib Husain, beliau dilahirkan di kota Surabaya pada tahun 1941. Beliau adalah cucu dari Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu an. Habib Husain juga dikenal masyarakat dengan julukan Habib Potlot. Beliau adalah ulama yang karismatik dengan segudang ilmu yang dimilikinya. Sosoknya nampak sederhana dan mempunyai akhlak sangat tawadu. Ilmunya bak telaga yang tak pernah kering, membuatnya menjadi rujukan para habib pada masa hidupnya. Di kalangan para habaib, nama Habib Husain As-Segaf memiliki tempat tersendiri. Beliau dianggap waliullah dengan kedudukan dan kedekatan di hadapan Tuhannya. Orang yang belum pernah ketemu dengannya, tentu tak menyangka bahwa beliau adalah seorang ulama besar. Orangnya sangat terbuka dan tak pernah mengagungkan dirinya di hadapan orang lain. Beliau merupakan telaga ilmu bagi umat muslim yang ingin menimba ilmu kepadanya. Setiap orang yang datang, selalu diajaknya bicara dengan lemah lembut dan penuh keakraban. Hampir setiap orang yang menemuinya ingin segera mencium tangannya. Beliau jarang keluar kota, dan lebih banyak mengajar. Dengan senang hati, beliau juga menjadi hodam, atau pelayan dari majelis Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang berada di dekat rumahnya. Hampir setiap hari, beliau mengajar kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab klasik kepada jamaahnya. Wibawa Habib Husain akan terlihat jika beliau tampil dalam kerumunan kalangan habaib. Beliau dianggap sebagai seorang habib sepuh yang mempunyai keilmuan yang tinggi, serta akhlaknya yang mulia. Semua nasihatnya tak pernah membuat sakit hati seseorang, dikarenakan tutur kata beliau yang halus, serta akhlak mulia beliau. Semua orang yang bertemu dengannya akan segan, dan ingin sekali mengambil keberkahan, dengan mencium tangan beliau. Sejak kecil, Habib Husain bin Abdullah bin Muhammad As-Segaf mengaji di Madrasah Al-Khoriyah sampai tahun 1955. Pendidikannya kemudian berlanjut dengan belajar kepada Habib Abdul Qadir Bilfaqih sampai tahun 1958 di Pondok Pesantren Darul Hadis Malang. Pada 1958, beliau kembali ke Surabaya dan menetap di Jalan Ketapang Adiguno. Di lingkungan Ampel ini, beliau belajar fikih dan nahwu shorof kepada Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf, salah seorang ulama terkemuka Surabaya, yang tinggal di kawasan Kapasan. Menurutnya, Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf adalah ulama yang alim, ahli fikih, setaraf dengan mufti pemberi fatwa. Orang-orang tertentu yang mengenal beliau akan mengetahui kebesaran dan keilmuan Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf. Banyak ulama yang menanyakan masalah-masalah fikih kepadanya. Kalau ada masalah yang tidak dapat dipecahkan, larinya pasti ke Habib Muhammad. Kata Habib Husain ketika mengomentari gurunya itu. Menurut Habib Husain, Habib Muhammad adalah orang yang sangat sederhana. Namun di balik kesederhanaannya itu tersimpan mahkota ilmu yang luas. Habib Muhammad pernah bercerita kepada Habib Husain. Andai kata ada masalah fikih, saya bisa memberi fatwa dengan 4 madzhab dengan dalil dan ilatnya. Demikian Habib Husain menirukan perkataan dari Habib Muhammad, sang guru. Di majelis taklim Habib Muhammad As-Segaf inilah, banyak juga ulama seangkatannya yang ikut belajar bersama. Di antaranya, Habib Abdurrahman bin Segaf As-Segaf, Habib Hamid bin Segaf, Habib Alwi Al-Hasani, dan lain-lain. Saya termasuk yang paling muda waktu itu, kata Habib Husain. Banyak hal yang menarik dari sosok Habib Muhammad As-Segaf.
Di antaranya, beliau dikenal sebagai ulama yang tawadu. Pernah ada seseorang yang mendebat Habib Muhammad, akan tetapi beliau tidak marah. Beliau hanya meminta orang tersebut untuk mencari rujukan dan memahaminya lagi. Setelah seminggu kemudian, benar apa yang dikatakan Habib Muhammad, orang tersebut kembali untuk meminta maaf karena pendapatnya lah yang salah. Pada akhir tahun 1982, Habib Ali bin Ahmad As-Segaf, yang meneruskan tradisi mengajar di Majelis Taklim Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau pernah berkata kepada Habib Hussein, "Ya Hussein, siapa di antara kita yang mati dulu harus mengawasi anak-anak?" Selepas Habib Ali meninggal, Habib Hussein kemudian mulai mengajar taklim di majelis sampai sekarang. Dan yang selama ini beliau kerjakan di majelis taklim, hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan dari dahulu oleh Al-Kutub Habib Abu Bakar As-Segaf. Saya hanya melanjutkan, ucap Habib Hussein. Setiap pagi beliau mengajar kitab Ihya Ulumuddin secara rutin di majelis taklim. Tidak hanya itu, beliau juga mengajar taklim di majelis-majelis yang ada di sekitar rumahnya. Banyak hal yang dapat digali dari Habib Hussein. Salah satunya adalah penguasaan khazanah kesejarahan wali-wali Allah asal Hadramaut. Yang luar biasa, keterangan yang diberikan dalam mengomentari para tokoh tersebut diucapkan di luar kepala. Beliau mampu mengenal banyak tokoh Islam dengan sejarah lengkapnya. Hal itu ditunjukkan dengan kepiawaian Habib Hussein dalam meriwayatkan berbagai tokoh di balik sejarah Islam dan ulama-ulama Hadramaut. Kepiawaiannya dalam hal ini bisa dilihat ketika beliau menjelaskan dengan cermat para tokoh ulama besar Hadramaut. Dengan tutur kata yang halus, beliau bercerita tentang sisi lain para pendahulu itu. Habib Hussein juga menyebut tahun atau usia seorang tokoh secara akurat. Maka tidaklah mengherankan, beliau pernah menjadi pemandu ziarah sekaligus umroh bagi 55 kiai terkemuka dari Jawa Timur. Habib Hussein memang memiliki beberapa kelebihan di luar habaib yang lain. Di samping sebagai sesepuh para habib di kota Gresik dan sekitarnya, beliau juga dikenal sebagai salah seorang yang cakap menggunakan bahasa asing. Tak kurang, ada 3 bahasa asing yang beliau kuasai. Di antaranya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan tentu saja bahasa Arab. Tidak mengherankan, hal itu dikarenakan beliau banyak bergaul dengan ulama-ulama yang ada di luar negeri. Habib Hussein bin Abdullah As-Segaf wafat pada hari Senin, tanggal 9 April, tahun 2019, di Desa Pulau Pancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Kewafatan Habib Hussein meninggalkan duka yang sangat dalam bagi warga Gresik pada umumnya. Ribuan umat Islam ikut mengantarkan jenazahnya menghadap Sang Ilahi. Beliau kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Sumur Songo, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik. Demikianlah manaqib dari Sang Waliullah, Habib Hussein bin Abdullah As-Segaf. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.